Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hashim dari kelas 2 IA 24 dengan NPM 5042192. Di sini saya akan menjelaskan proses dan treat dari mata kuliah Sistem Operasi. Selamat menyaksikan. Jadi topik pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama ada proses, yang kedua ada multi-threading, threading, yang ketiga ada rest condition, yang keempat ada mutual exclusion, dan kelima ada critical region. Yang pertama, proses. Dalam komputer terdapat dua mode, yakni user mode dan kernel mode. Apabila terjadi kesalahan dalam proses, maka user mode dapat melakukan interupsi oleh user. Namun, bila kesalahan terjadi pada kernel mode, maka user tidak bisa melakukan proses interupsi. Pada prosesor yang menggunakan multicore atau biasa disebut multiprocessing, proses pada komputer dibagi menjadi beberapa thread, yang mana setiap thread ini akan diproses oleh prosesor yang berbeda pada CPU. Tempat dari proses ini dinamakan PCB atau Process Control Block. Di dalam PCB terdapat identitas dari proses. Setiap proses ini memiliki prioritasnya tersendiri. Nah, di dalam proses terdapat yang pertama ada identifier atau ID, adalah suatu identifikasi proses yang membedakan setiap proses. Lalu ada state, yang mana merupakan status dari proses yang sedang dijalankan. Setelah itu ada priority, adalah tingkatan dari proses yang sedang dijalankan. Prioritas atau tidaknya. Yang keempat ada program counter, adalah jangka waktu yang diberikan kepada proses untuk berjalan. Selanjutnya ada memory counter, yang mana merupakan pengiriman instruksi ke dalam memori, baik instruksi yang baik yang diambil dan dilaksanakan. Yang terakhir ada thread, adalah bagian proses paling kecil yang dapat diproses oleh prosesor. Yang kedua adalah multithreading. Multithreading adalah proses terhadap dua thread atau lebih untuk diproses secara bersamaan. Multithreading dapat dijalankan bila komputer atau CPU berupa multiprosesor. Maka proses akan dijalankan secara antri atau sequential. Dalam pemrosesannya, thread dapat dijalankan lebih cepat dibanding dengan proses. Hal ini karena thread merupakan rangkaian dari proses yang dibagi menjadi kecil seperti benang. Dalam multithreading terdapat program counter, register atau alamat memori, stack, dan state. Yang ketiga adalah rest condition. Rest condition dapat ditemukan bila segmen masuk ke register yang sama. Apabila tidak dapat diprediksi secara konsisten karena adanya intervensi dan saling bersaing antara proses atau thread yang berbagi sumber daya atau melakukan operasi serentak. Dengan kata lain, apabila rest condition terjadi, maka proses akan berhenti sejenak menunggu intervensi input-output dari user. Kondisi ini terjadi pada user mode. Yang keempat ada mutual exclusion. Mutual exclusion digunakan untuk mengatasi rest condition, di mana sifatnya saling menguntungkan atau mutualisme. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya akses konkurensial atau saling tumpang tindih yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian atau kerusakan data. Dalam konteks mutual exclusion, ketika suatu proses atau thread sedang menggunakan atau mengakses suatu sumber daya bersama, sumber daya tersebut harus dikunci atau dilindungi sehingga proses atau thread lain tidak dapat mengaksesnya secara serentak. Setelah proses atau thread pertama selesai menggunakan sumber daya, barulah proses atau thread berikutnya dapat mengaksesnya. Teknik-teknik dalam mutual exclusion. Pertama ada busy waiting, yang melibatkan penggunaan perulangan atau loop yang terus-menerus memeriksa kondisi untuk mendapatkan akses ke sumber daya bersama. Jika sumber daya sedang digunakan oleh proses lain, proses yang sedang menunggu akan terus memeriksa kondisi hingga sumber daya tersedia. Yang kedua ada sleep and wake up, yang melibatkan proses yang sedang menunggu untuk mendapat akses ke sumber daya bersama akan tidur atau sleep, atau berhenti melakukan prosesan untuk sementara waktu. Ketika sumber daya tersedia, proses akan bangun atau wake up dan melanjutkan pemrosesan. Teknik ini lebih efisien daripada busy waiting karena proses yang sedang menunggu tidak akan terus memakan sumber daya CPU.
Yang ketiga ada semafor, adalah variabel teks khusus yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama. Semafor dapat memiliki nilai positif atau negatif yang menunjukkan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya ada monitor, adalah struktur yang melindungi sumber daya bersama dan mengatur akses ke dalamnya. Hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses monitor pada pada satu waktu tertentu. Selanjutnya ada message priority, yang mana digunakan untuk memberikan prioritas akses ke sumber daya bersama berdasarkan tingkat prioritas pesan yang dikirim oleh proses. Pesan dengan prioritas yang lebih tinggi akan memiliki akses yang lebih tinggi ke sumber daya dibandingkan dengan pesan dengan prioritas yang lebih rendah. Yang terakhir ada barrier, adalah mekanisme yang digunakan untuk mengkoordinasikan proses atau thread yang sedang bekerja secara bersamaan. Proses proses atau thread yang Proses atau thread akan berhenti pada titik barrier hingga semua proses atau thread lain mencapai titik tersebut. Yang kelima ada critical region. Critical region adalah bagian dari kode program yang membutuhkan akses eksklusif ke sumber daya bersama atau memerlukan perlindungan dari akses bersama oleh beberapa proses atau thread. Wilayah kritis harus dijalankan oleh satu proses atau thread pada suatu waktu tertentu untuk mencegah adanya konflik dan konsistensi yang buruk dalam penggunaan sumber daya bersama. Pada wilayah kritis, operasi yang melibatkan pembacaan atau penulis data bersama harus dilindungi menggunakan mekanisme mutual eksklusif atau pencegahan akses bersamaan untuk memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses wilayah tersebut pada satu waktu. Mekanisme mutual exclusion seperti semafor atau monitor digunakan untuk mencapai tujuan ini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.